Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan lihat ada beberapa saham yang kiranya menarik ya untuk dibahas beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini ditutup kembali melanjutkan pelemahannya ya teman-teman dengan minus 0,27% dengan closing di area 6.769. Kembali masuk ke dalam area support yang kita taruh di mana area supportnya berada di 6.777 sampai 6.746. Area ini menjadi area yang patut diwaspadai bagi pergerakan IHSG. Karena bisa kita lihat bersama, selain area support, ada area trendline yang juga akan dites kembali. Dan kalau ternyata mampu bertahan, tentu ini akan menjadi hal yang sangat positif bagi IHSG. Tetapi tidak kita pungkiri juga bahwa selain ada hal positif, akan ada hal negatif juga. Kalau ternyata IHSG-nya berhasil tertembus, artinya area 6746-nya berhasil ditembus, artinya ini bisa membentuk rounding top teman-teman. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya, rounding topnya. Dengan neckline di 6736 kurang lebih, dan kalau ternyata besok di breakdown ke bawah, artinya ini ada potensi untuk turun teman-teman. Dimana kalau kita ukur dari high yang ada di atas sampai area neckline, lalu kita letakkan ke bawah area neckline-nya, artinya ada potensi kembali turun ke area kisaran 6.495. Jadi hal ini menjadi hal yang cukup krusial ya bagi pergerakan IHSG. Harus bisa close di atas daripada area supportnya, setidaknya 6736 jangan sampai tertembus. Kalau tembus akan mengkonfirmasi rounding top yang artinya ada potensi untuk kembali melanjutkan pelemahannya. Dan kalau kita lihat teman-teman, total transaksi hari ini 11,3 triliun dengan net foreign sale ya sebesar 394,91 miliar. Kalau kita cek, net foreign sale hari ini didukung oleh Bank BRI, ASI, Telkom, Bank Mandiri, Goto, dan Bank BCA. Jadi hari ini saham-saham blue chip kena net sale ya teman-teman. Walaupun angkanya tidak terlalu besar jika dibanding dengan angka akumulasi beberapa waktu yang lalu. Dan untuk saham-saham yang dibeli asing pada hari ini adalah dari sektor consumer ya. Ada ICBP, ada INDF, ada ACES, lalu ada Bumi, NCKL, dan Adaro. Jadi silahkan dipantau saham yang dibeli ataupun dijual asing pada perdagangan hari ini. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah SMRA. Saham Summarecon hari ini ditutup naik kencang sekali 6,03%, berhasil breakout area resisten di kisaran area 610. Dengan breakout area resisten, maka saham SMRA membuat sebuah pola yaitu rounding bottom. Dan potensi kenaikannya akan kita ukur bersama ya teman-teman, dari low yang ada di bawah sampai area neckline, lalu kita letakkan ke atas area breakoutnya. Jadi ada potensi untuk lanjut naik setidaknya ke atas area 720-an. Cukup menarik, dan kalau teman-teman lihat di bawah juga ada sebuah pola yaitu ascending triangle. Dan kalau kita ukur, potensi kenaikannya ya bisa sampai ke area resisten berikutnya teman-teman. Kurang lebih sekitar 640-an. Ya, kurang lebih sampai area yang ada di sini. Jelas bahwa SMRA hari ini naik dengan volume ya. Teman-teman bisa perhatikan juga bahwa volume di bawah ini sangat besar. Yang artinya kenaikannya cukup valid ya. Dan area support terdekat teman-teman 610 sampai 590. Area neckline daripada rounding bottom, dan kalau ternyata area tersebut jebol, ada potensi untuk lanjut turun ke area neckline daripada ascending triangle di 570-560.
Perlu diingat teman-teman bahwa saham-saham properti ya secara umum pergerakannya memang masih menurun. Tetapi jelas ada sesuatu hal yang menarik karena hari ini bisa naik dengan kencang dan kalau bisa kembali mengalami kenaikan-kenaikan lanjutan, bisa saja akan menjadi salah satu saham yang bisa memberikan cuan pada perdagangan-perdagangan mendatang. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah BSDE, Bumi Serpong Damai Tbk. Saham BSDE hari ini kita pakai time frame weekly aja karena chartnya cukup lebar. Time frame weekly berarti hari ini baru jalan 2 hari ya teman-teman. Ataupun 1 hari baru jalan hari Senin, di mana naik 4,07%. Beberapa waktu yang lalu, BSDE berhasil breakout double bottom dengan break 1025 dengan potensi kenaikan 1170. Hari ini area high-nya di 1165, selisih 1 tick, jadi bisa kita anggap potensi kenaikannya udah achieve ya teman-teman. Dan selain membentuk double bottom, ketika BSDE-nya breakout 1060, maka membuat sebuah pola juga yaitu rounding bottom. Kurang lebih rounding bottomnya seperti ini, cukup lebar ya rounding bottomnya. Yang artinya ada potensi penguatan lanjutan ya kalau dari potensi rounding bottom yang ada. Kalau kita ukur dari area low yang ada di bawah sampai kepada area neckline-nya, lalu kita letakkan di atas area breakout-nya, ada potensi lanjut setidaknya ke area 1260-an. Jadi harusnya BSDE juga menjadi salah satu saham yang menarik. Karena bisa teman-teman lihat bahwa sekitar 2 bulan terakhir ya. 2 bulan terakhir pergerakannya hijau dengan volume yang lumayan. Walaupun sempat sideways juga sebelum akhirnya mengalami kenaikan lanjutan. Untuk area support terdekat, teman-teman boleh pantau 1125 sampai kisaran area 1095. Sebagai area support terdekat, dan kalau 1095-nya ini jebol atau 1100-nya jebol, ada potensi turun ke area 1065 ya, 1065 sampai sekitar 1040 sebagai area neckline daripada rounding bottom. Yang jelas saham-saham properti hari ini ada volume ya teman-teman, jadi kalau naik lagi masih ada potensi, ataupun ketika koreksi juga bisa kita manfaatkan kesempatannya untuk buy on weakness. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Pewon. Saham Pewon hari ini ditutup naik sekitar 4,22%. Salah satu saham yang sempat sideways cukup lama di area supportnya. Memang setelah breakout tidak langsung ngegas, tapi sideways kurang lebih sekitar 2 mingguan ya, atau 3 mingguan bahkan. Dan hari ini teman-teman bisa lihat kenaikan saham Pewon didukung dengan volume yang sangat besar. Bahkan lebih besar daripada volume bulan April ya. Untuk target kenaikannya 540 setelah mengkonfirmasi rounding bottom dengan breakout dari 476. Dan area resistennya adalah di 480-470, di mana area resisten yang sudah di breakout otomatis akan menjadi area support. Jadi area 480-470-nya saat ini adalah area support. Kalau teman-teman mau buy on weakness bisa pantau area tersebut. Kalau mau buy on breakout, sekarang udah breakout bahkan sudah mengalami kenaikan lanjutan dengan close di 494. Potensi kenaikannya masih sampai ke 540 ya teman-teman, daripada target rounding bottomnya. Jadi silahkan dipantau untuk saham Pewon. Dan saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah SSIA. SSIA pada perdagangan hari ini ditutup naik 8,02%. Salah satu saham yang kita analisa beberapa waktu yang lalu berhasil breakout area resisten dan mengkonfirmasi ya sebuah pola kenaikan, yaitu inverted head and shoulders. Ini adalah area left shoulder, kurang lebih seperti ini, dan ini adalah area headnya, kurang lebih begini, sampai area low di kisaran area 322. Lalu yang di sebelah kanan ini adalah area right shouldernya, sampai area kisaran 404-396.
Potensi kenaikannya 575. Lumayan ya teman-teman, dari area sekarang masih ada kurang lebih 25,93%, walaupun mungkin tidak akan naik garis lurus, tetapi potensi untuk mengalami penguatannya ada. Teman-teman bisa gunakan area yang sebelumnya adalah area resisten di 448, 436 untuk buy on weakness, dimana kembali area resisten yang sudah di breakout akan menjadi area support. Jadi kalau misalnya turun ke area tersebut, bisa manfaatkan untuk buy on weakness dengan potensi kenaikan 575. Kenaikan hari ini didukung juga oleh volume ya teman-teman, walaupun volume tidak terlalu besar tetapi cukup lumayan untuk bisa nge-break area 458 yang bisa kita lihat ya, sudah beberapa kali coba ditembus tapi gagal. Jadi silakan diperhatikan, saham-saham properti harusnya menarik untuk bisa kita pantau beberapa waktu ke depan. Jadi pada hari ini kita ada bahas 4 saham teman-teman dan IHSG. Yang pertama adalah SMRA, ada BSDE, ada Pewon, dan terakhir adalah SSIA. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini, silahkan dicek dan dicek kembali. Mohon maaf kalau ada salah kata atau belibet, silahkan dipantau, ditonton video ini sampai akhir, dan kalau bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.